Ibu bapa dan saudara-saudaraku terkasih, kita puji Tuhan ketika Tuhan memberikan kita kembali nafas kehidupan. Kita kembali boleh beraktivitas, boleh memiliki kesempatan untuk melanjutkan segala pekerjaan kita. Maka mari Bapak Ibu, ketika Tuhan memberikan kita waktu, mari bekerja, mari beraktivitas, dan mari awali segala kegiatan kita satu hari ini di dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini Rabu 26 Juli 2023, firman Tuhan untuk kita dari Injil Matius pasal 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. Ai jalo muda do saluhut nasa na pinangido muna di tangyang muna anggo na porseaham. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan pasti menjawab doa kita. Ibu bapa dan saudara-saudaraku terkasih, kalau kita ditanya, apakah kita pernah berdoa? Maka jawabannya pasti ya. Tetapi pertanyaan yang lebih dalam lagi, apakah kita pernah berdoa dengan penuh kepercayaan? Barangkali pertanyaan ini butuh perenungan, butuh kejujuran, dan butuh jawaban yang lebih jujur. Bapak Ibu, doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Itu sebabnya Martin Luther menegaskan bahwa doa adalah nafas kehidupan bagi orang percaya. Maka orang yang tidak hidup dalam doa sama artinya orang yang sudah mati. Kita mau melihat di sana betapa pentingnya hidup di dalam doa. Betapa pentingnya doa dalam kehidupan orang beriman, dalam kehidupan orang percaya. Karena doa adalah sarana komunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dalam nas kita mau melihat betapa pentingnya doa itu. Semua orang tentu punya kebutuhan. Ada batasan-batasan kemampuan manusia. Dan kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala yang kita butuhkan. Itu sebabnya dalam segala kelemahan, kita harus datang kepada Tuhan untuk memohon apa yang kita butuhkan. Dan dalam memohon itu, kita tentu masuk ke dalam doa. Pertanyaannya ialah ketika kita berdoa, apakah kita berdoa penuh kepercayaan? Atau kalau kita balikan, apakah ada doa yang tidak dalam kepercayaan yang penuh? Jawabannya pasti ada. Kalau begitu, apakah Tuhan selalu menjawab doa kita? Jawabannya ya. Tetapi jawaban doa kita tentulah jawaban Tuhan yang seturut dengan kehendak Tuhan, bukan seturut dengan kehendak kita.
Saudara-saudaraku, dalam nas kita hari ini Matius 21 ayat 22, kita boleh melihat perikop dari nas ini 21 ayat 18 sampai 22, yaitu tentang Yesus mengutuk pohon ara. Pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus melihat pohon ara lalu pergi ke sana. Menurut nas ini Yesus dalam keadaan lapar. Yesus merasa lapar. Tetapi sayang sekali, ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Pohon ara yang sangat lebat daunnya tetapi tidak berbuah. Yesus mengutuk pohon ara itu. Dan seketika itu juga pohon ara itu pun layu. Daunnya menjadi kering karena Yesus mengutuknya. Apa yang mau kita katakan di sana? Hidup ini harus berbuah. Yesus memberikan kesempatan kepada manusia untuk memohon agar dimampukan membangun hidup yang berbuah. Persoalannya ialah tidak ada permohonan hingga hidup begitu saja tetapi tidak berbuah. Dan dalam perikop nas kita ditegaskan bahwa Yesus tidak menghendaki realitas yang seperti itu. Dibutuhkan kejujuran, kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan memohon pertolongan agar dimampukan untuk hidup, bertumbuh, dan berbuah. Dalam nas kita ditegaskan apa saja yang diminta dalam doa. Doa dengan penuh kepercayaan, Tuhan akan memberinya. Lalu kepada orang yang berdoa itu Tuhan akan mengabulkan apa yang dia minta. Bukankah nas ini merupakan satu jaminan Bapak Ibu? Bahwa Tuhan senantiasa bersedia memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Dibutuhkan sebuah kesadaran, kerendahan hati untuk datang bersembah sujud di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, nas ini juga menjadi pembelajaran untuk kita. Tuhan memberikan kita kehidupan, nafas kehidupan. Tuhan memberikan kita rohnya, memampukan kita untuk selalu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, membangun hidup yang kudus, hidup berada, berjalan di jalur yang Tuhan kehendaki. Menjadi pergumulan kita menurut nas ini ialah hidup yang kita hidup, apakah sungguh-sungguh bertumbuh dan berbuah? Jangan kita menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri. Oleh karena itu Bapak Ibu, dengan segala kerendahan hati, mari bangun sebuah kesadaran betapa pentingnya memohon kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kita bertumbuh dan berbuah. Nas ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Tuhan pasti memberikan apa yang kita minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan. Oleh karena itu sebenarnya
Tidak ada keraguan untuk melangkah. Tidak perlu khawatir, karena ada Tuhan yang senantiasa mendengar, menjawab, dan memberikan apa yang kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, inilah pembelajaran perenungan baik kita dalam melakoni kehidupan kita, dalam melakukan segala kegiatan kita satu hari ini. Mari Bapak Ibu kita pastikan kita berkarya, kita berkreativitas, dan mohon kekuatan, mohon petunjuk dari Tuhan, agar apa yang kita lakukan berbuah. Mari ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak menghendaki hidup yang tidak berbuah. Oleh karena itu, marilah bangun hidup yang senantiasa di dalam doa. Doa dengan penuh kepercayaan. Maka benar Bapak Ibu apa yang pernah ditegaskan oleh seorang teolog, seorang pendeta dari Jerman, Martin Niemöller. Dia berkata bahwa ketika kita berdoa dengan penuh kepercayaan, maka kita beroleh kekuatan lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Ini pengalaman hidupnya Bapak Ibu. Ketika dia sakit, dia mohon pertolongan Tuhan. Dia dikuatkan. Membuat dia semakin terheran-heran ialah dalam keadaan fisik yang lemah, dia beroleh kekuatan hingga dia boleh terus beraktivitas, boleh berkarya. Maka benar kesaksian Rasul Paulus di 2 Korintus 12 dan 13. Dalam doaku, saya memohon, Tuhan pasti menjawab doaku. Tetapi yang sungguh mengherankan ialah dalam kelemahan kita beroleh kekuatan yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, serahkan diri, serahkan hidup sepenuhnya hanya ke tangan Tuhan. Tuhan pasti menjawab doa kita. Tuhan akan memberikan apa yang kita minta ketika kita berdoa dengan penuh kepercayaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami diingatkan betapa pentingnya membangun hidup dalam doa. Doa dengan penuh kepercayaan. Dengan doa seperti itu Tuhan, maka Engkau akan memberikan apa yang kami butuhkan. Karenanya Tuhan ingatkan kami, agar kami selalu hidup di dalam doa. Doa penuh dengan kepercayaan. Hingga Tuhan memampukan kami untuk hidup, bertumbuh, dan berbuah. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap kegiatan pekerjaan mereka satu hari ini. Biarlah mereka boleh bekerja, berkarya, berkreativitas. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan boleh berbuah hingga menjadi berkat bagi orang yang ada di sekitar mereka. Kami serahkan juga Tuhan para jemaat yang sedang sakit, dalam keadaan lemah. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menghibur mereka. Hingga dalam kelemahan, mereka sungguh merasakan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin.